Shalom jemaat Tuhan, mari kita simak beberapa informasi kegiatan GBI Diaspora Sejahtera minggu depan. Menuju IDMC 2022, kita akan diberkati dengan event Pre-IDMC pada tanggal 22 Juli 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara hybrid di GBI Diaspora Sejahtera Surabaya, Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya, dan akan dilayani Pastor Erlangga Pramudia Dharma. Acara ini dapat juga diikuti melalui website www.idmcindonesia.com. Sehubungan dengan acara Pre-IDMC, maka doa malam hari Kamis bergabung dengan acara tersebut. For 2022 IDMC Conference, it's a very urgent and timely call, discipleship through community. The bottom line appears to be no community, no Christianity. We discover Christ in community. We share our faith and beliefs, our feelings and fears, our dreams and our hopes. We grow and deepen our discipleship in our most cherished and unshakable convictions through the community. At IDMC 2022, you will learn that true discipleship begins with Christ, but expressed through community. And this is not an optional part of Christian discipleship. See you at IDMC 2022. Shalom, bagi Anda jemaat DSCM yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai volunteers, guru sekolah minggu, praise and worship team, multimedia, usher, service organizer team, mari bergabung bersama kami. Anda dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link rekrutmen yang sudah tersedia melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang belum ber-MK atau Unity, dapat meminta link rekrutmen ke usher atau koordinator ibadah. Pendaftaran akan dibuka tanggal 17 Juli sampai 30 September. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center rekrutmen di 089 535 722 2000. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu NN yang telah menabur untuk diakonia di bulan Mei berupa 0,5 ton beras. Tuhan Yesus memberkati. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Halo. Kita pastikan hari ini kita tetap sehat, semangat dan sukacita. Kami menyapa Ibu Bapak yang sedang mengikuti live streaming melalui YouTube channel Diaspora maupun Radio Sejahtera, serta Ibu Bapak Saudara yang ada di ruangan ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita akan membaca bagian Alkitab yang akan menuntun dalam rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang keempat, kita sama-sama membaca 3, 2, 1. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan jadilah ibadah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan,
Nah, kami bersyukur Tuhan atas pengurapan Tuhan yang terus-menerus kami alami dalam pelayanan kami, terutama pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami para hamba-hamba-Mu yang ada di altar yang kudus maupun umat dan jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ragawi maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah online. Hadirat dan kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam rangkaian ibadah kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu juga Tuhan nyata bagi kami. Pemberitaan firman menjadi jawaban yang pasti bagi kami hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami awali doa kami ini dalam ibadah ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita hanya pada Yesus pada saat ini. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di tempat ini, fokuskan hati kita hanya pada Yesus. Kita masuk ke rumah kudusnya, kita puji, kita sembah Dia. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha
angkat tanganmu, katakan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah. Setiap kami menyembahmu Tuhan saat ini Yesus. Kami datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus. Tuhan, mari sekali lagi orang percaya katakan, ku menyembahmu, ku haleluya, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab namamu kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, setiap kami yang hadir pagi hari Tuhan, datang menyembah Kau Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menjamah mengurapi setiap kami yang hadir Tuhan, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbeban Kau berikan kelegaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dengan kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di, katakan ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir
hadir di sini, ku rasakan. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkata bersemayam di atas setiap pujian dan penyembahan kami, Yesus. Ku yakin Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami. Setiap kami memuji lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Haleluya. Dengan iman, haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
Sebelum duduk berikan salam selalu sehat, semangat, sukacita, amin, haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi dari awal katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Sekali lagi kami undang untuk boleh bangkit berdiri, haleluya. Bagi Rajaku Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku
Engkaulah Allah yang berdaulat buat setiap kami umat-Mu, yang saat ini bersama-sama boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Engkau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami pun percaya saat kami memuji menyembah, kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan. Dalam permasalahan mereka hadapi, kami percaya Tuhan pasti akan berikan jawaban. Tuhan akan menolong setiap mereka, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami mendengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya kasih karunia turun atas hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang Kamu sampaikan Tuhan benar-benar memberkati kami semua. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam berkat Bapa Putra Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kalaupun saya berada di tempat ini, berdiri di tempat ini, sesungguhnya semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur, terima kasih, namun sebelumnya Bapak Ibu, kita bersyukur ya, kalaupun sampai saat ini kita sudah memasuki di bulan yang ke-7, di minggu yang ketiga tahun 2022. Rasanya waktu itu sangat cepat. Perubahan terjadi. Bahkan kehidupan manusia pun, bahkan dunia pun selalu berubah, tidak bisa dipastikan lagi. Cuaca demikian juga kehidupan manusia. Di mana di akhir zaman ini, begitu banyak orang-orang yang pada berubah sikapnya. Ya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang sedang saya alami saat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya dipercaya Tuhan untuk melayani keluarga. Ya, ada 4 keluarga yang sama-sama memiliki masalah yang sama, yaitu tentang perceraian Bapak. Dan ini adalah keluarga-keluarga Kristen. Saya percaya mereka juga sedang mendengar firman Tuhan. Bahkan pada waktu mereka diberkati pun mereka juga tahu bahwa perceraian sangat dibenci oleh Tuhan. Amin. Ini adalah tanda-tanda bagaimana kedatangan Tuhan sekali yang kedua. Ya. Kasih sudah mulai hilang. Pada waktu saya menanya kepada mereka, kok bapak-bapak ini tahu kok menghubungi saya sebenarnya. Ternyata mereka itu suka melihat TV di Innovation, di Mata Hati. Di mana Bapak Kepala kita yang menyampaikan di acara Mata Hati itu. Begitu dia melihat tayangan itu, langsung dia telepon, kebetulan nomor telepon saya ada di situ, terus menghubungi saya, dia ceritakan semuanya, permasalahannya itu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin. Saya sampaikan ini. Iya Pak, saya sudah sering dengar firman itu. Nah sekarang Bapak itu mau mengikuti apa kata orang atau dari firman Tuhan? Baik, saya jawab dia. Ya memang akhirnya saya terus mendoakan mereka. Karena ini yang terjadi. Di tengah-tengah kehidupan keluarga. Saya percaya Bapak-Bapak itu yang di tempat ini, ya, bahwa sesungguhnya setiap kita memiliki keinginan rindu untuk memiliki keluarga yang bahagia. Amin. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Keluarga yang bahagia itu ternyata
keluarga yang diberkati Tuhan, ya, keluarga yang bahagia. Bapak Ibu, keluarga adalah organisasi yang paling tua di dunia ini, karena lembaga ini merupakan lembaga yang pertama kali didirikan oleh Tuhan di Taman Eden. Amin. Jadi bagaimana Allah atau Yesus Tuhan itu menyediakan atau membuat organisasi yang paling pertama, yaitu lembaga yang pertama yaitu mendirikan tentang keluarga. Dan ini Allah sendiri yang menjadikannya. Kita lihat di dalam firman-Nya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pada waktu itu Tuhan menciptakan Adam. Ya kan? Tapi dia kesendirian. Dia katakan akhirnya, lalu ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulangku, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seperti Tuhan tadi yang di dalam Markus, yang dikatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dijalankan oleh manusia. Apapun alasannya, saudara. Apapun alasannya, karena begitu banyak. Ya, kalau orang-orang di luar sana, saya tidak akan menyampaikan itu, karena kita tahu semua. Tapi bagaimana setiap kita yang sebenarnya itu Kristen? Karena perkawinan kita adalah perkawinan yang diikat oleh janji. Janji nikah. Ya, pada waktu kita diberkati, kan mengucapkan janji nikah. Itu yang mengikat. Akan terbebas apabila salah satu itu dipanggil pulang ke rumah Bapa. Itu terbebas dari ikatan. Tadi pada itu saya sampaikan kepada mereka semua. Ya, bahwa ini firman Tuhan. Akhirnya puji Tuhan, ya hampir setiap hari saya itu memberitakan, melayani mereka. Kadang-kadang malam-malam saya ditelepon, ya saya layani. Ya, ada istri saya itu yang tahu. Kenapa? Jangan sampai apa yang sudah Tuhan nyatakan, bahkan kita ini sesungguhnya adalah orang berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, yang kita binasa, namun kita boleh hidup yang kekal. Saat Yesus telah menyediakan dirinya untuk menebus dosa-dosa saya, saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya, itu harus kita lakukan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita yang telah diikat dengan janji pernikahan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sekarang sebuah keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Saya dan Bapak Ibu pasti rindu. Kehidupan keluarga kita, keluarga yang sedang diberkati Tuhan. Yang pertama-tama Bapak Ibu, hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mezbah keluarga. Itu penting. Amin. Ya. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa. Apalagi begitu banyak dunia menggoda. Ya, kita seringkali melihat hal-hal yang tidak pantas. Itu yang kadang-kadang menarik hati kita. Jika kita melupakan keberadaan kita yang sesungguhnya. Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Di
Di dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga kita, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia, saudara. Seperti yang dialami oleh tadi yang saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu. Pada waktu saya tanya bagaimana hubungan kamu, bagaimana ibadahmu dengan Tuhan. Ya itu Pak, saya selama ini tidak pernah ibadah. Menyebut dirinya Kristen, tapi tidak pernah datang beribadah. Kalaupun ibadah, hanya pada waktu-waktu tertentu. Amin. Karena dengan membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita percaya kok saya. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi. Menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengangkota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, mari kita lihat contoh di dalam pernikahan di Kana. Kita lihat di dalam Yohanes 2, ya, kita baca Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kurang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Amin. Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah budaya Yahudi, perkawinan ini sesuatu yang sangat sangat dihargai. Nah, biasanya di situ sebelum orang-orang itu menghadiri perkawinan itu, yang pertama-tama yang disuguhkan adalah anggur. Anggur pun anggur yang terbaik. Namun setelah anggur yang baik itu habis, maka diganti anggur yang kualitas nomor 2 gitu maksudnya. Kurang baik. Nah, di situ terjadi pada waktu pernikahan itu terjadi bahwa ternyata dalam pesta pernikahan itu kekurangan anggur. Sehingga akan membuat keluarga itu malu. Ya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Ibu Yesus berkata kepadanya, Ibu Yesus berkata, Maria berkata kepada ibunya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, di situ dijawab oleh Yesus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ke ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, di situ ada 6 tempayan yang biasanya diisi air untuk membasuh kaki. Sebelum masuk kalau di sana itu harus membasuh kakinya dulu. Nah, di situ ada 6 tempayan ya, yang berisi kurang lebih dari isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, setelah itu dia penuhi apa yang diminta oleh Yesus. Ya, diisi itu 6 tempayan tadi. Dan habis itu dikatakan dicedoklah dan bawa ke pimpinan pesta. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta itu, lalu mereka membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil laki-laki, ia memanggil mempelai laki-laki. 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Itu karena ada Yesus di tengah-tengah keluarga itu. Demikian setiap saudara dan saya harus hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Tidak hanya di tengah-tengah keluarga kita, dalam apapun kita lakukan, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Hadirkan Tuhan. Orang suka menghadirkan itu adalah menyadari bahwa itu sangat terbatas.
ada kerendahan hati, menyadari siapa dirinya. Demikian juga bagi kita semua. Hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga saudara dan saya. Hingga saat ada masalah, ada pun pergumulan masalah, pasti Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Amin. Ya, jadi kita bebas. Jadi yang pertama, hadirkanlah Yesus di tengah-tengah kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, keluarga harus menghormati peran masing-masing dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di keluarga itu kan ada suami, ada istri, ada anak. Amin. Ayo kita hargai. Masing-masing peran kita masing-masing. Baik sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Ya harus dihargai, diberikan kesempatan untuk melakukan seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan. Ya, di 1 Petrus 3 ayat 7, ini peran suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ini peran istri, peran suami kepada istri, kepada juga anak-anak. Jangan sampai terbalik. Hei suami, di Efesus 5:25, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Untuk bisa seperti ini kan harus terus ada hubungan kan. Tidak bisa kita berjauhan. Apapun alasannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana saya melayani seorang keluarga yang sudah hampir 3 tahun berpisahan. Sehingga terjadi permasalahan sampai ingin bercerai. Karena tidak ada komunikasi, mungkin komunikasi pakai handphone. Tapi kan orang itu butuh belayan kasih sayang. Amin. Demikian juga untuk anak-anak. Anak-anak tidak bisa hanya dari mamahnya atau dari ibunya. Tapi harus ada suami sebagai papa. Amin. Sehingga anak-anak memiliki figurnya sebagai seorang ayah, seorang ibu yang sangat mengasihi. Ini adalah peran suami Bapak Ibu. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau ada masalah, segera selesaikan. Saya seringkali salah di hadapan istri saya. Saya langsung datang sih ya. Saya minta maaf, saya peluk dia. Saya maaf, saya salah. Mungkin saya kasar. Itu saya lakukan. Saya percaya Bapak di tempat ini pun juga melakukan demikian. Amin. Ya. Nah, sekarang bagaimana peran istri? Nah, peran istri di Efesus 5 ini firman ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 Yesus katakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Tunduk itu bukan karena jalan nunduk-nunduk di depan suami, bukan. Tapi menghargai, menghormati sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Karena dalam zaman modern ini ya Bapak. Ya sekarang itu kan tidak asing lagi. Suami bekerja, istri bekerja. Amin. Bahkan mungkin jabatan lebih tinggi dari suami. Ya, istri lebih tinggi jabatan daripada suami. Ya kadang-kadang banyak yang terjadi ini. Seringkali sampai di rumah, karena dia sebagai seorang pemimpin mungkin di perusahaan, yang seringkali berlaku seperti itu. Mengambil peran suami. Ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga akan terjadi permasalahan. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini perhiasan istri.
Jadi yang ini ada peran istri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi peran anak? Yang pertama tadi adalah hadirkan Allah atau Yesus di tengah-tengah keluarga. Yang kedua adalah hargailah peran masing-masing. Hormati seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, kita dengar bersama-sama. Yang kedua adalah bagaimana peran suami, peran istri, dan sekarang adalah peran anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Anak harus menghormati orang tua. Karena biar gimana yang namanya orang tua adalah yang membesarkan. Yang mendidik. Yang membawa anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Amin. Kebetulan bulan ini adalah bulan sekolah minggu. Ya, bawa anak-anak untuk bisa masuk sekolah minggu. Gereja kita sudah dibuka. Ya, walaupun masih tempatnya sangat sederhana karena masih belum dibangun untuk ruang sekolah minggu. Untuk itu kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk mendoakan supaya segera dibangun. Supaya apa, saudara? Supaya anak-anak sekolah bisa belajar dengan tentram, dengan sukacita. Ya. Supaya memberkati anak-anak sejak dini, sejak kecil, sudah mengenal Kristus. Sudah mengenal kasih Kristus. Sehingga pada waktu dia besar, ya dia sungguh-sungguh menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal pribadi Kristus. Bahkan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mempersiapkan generasi ini untuk menjadi pemimpin pada akhirnya untuk menggantikan kita yang sudah sepuh-sepuh ini. Amin. Ya. Jadi ini adalah peran anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Anak harus taat orang tuamu dan di dalam Tuhan. Karena sedemikian. Ya. Jadi anak-anak kita belajar. Kenapa Bapak Ibu? Anak itu akan mengikuti sikap kita. Di tengah keluarga kita. Kenapa? Hari-hari mereka selalu ada bersama-sama dengan kita. Lah kalau kita tidak bisa sebagai orang tua, tidak melakukan peran kita masing-masing yang benar, yang sesuai firman Allah, anak-anak akan mengikutinya, saudara. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, kita harus selalu apa? Mengucap syukur. Mengapa kita selalu mengucap syukur? Karena mengucap syukur ini adalah sesuatu yang buat pengertian saya. Harus dilakukan. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Di 1 Petrus, 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala apapun kita harus mengucap syukur. Ya, dalam enak tidak enak kita harus tetap mengucap syukur. Karena dengan pengucapan syukur itulah kita tuh menyukakan hati Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, enak tidak enak kita tetap mengucap syukur. Itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Kita sadar saat kita dalam keadaan kekurangan, kita tetap mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan izinkan supaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Mengucap syukur sangat penting. Ya. Bapak Ibu contoh, mengapa sih Adam dan Hawa itu kok jatuh dalam dosa? Karena Adam dan Hawa tidak bisa mengucap syukur. Bayangkan, Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa, semua pohonan yang ada di taman boleh kamu makan buahnya. Hanya satu yang tidak kamu boleh makan, yaitu tentang pohon tentang apa? Kehidupan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu mati. Kalau dalam taman itu ya ada 1000 pohon, 999 pohon boleh dimakan.
Hanya satu tok loh. Tapi mengapa dilanggar? Hanya satu. Tuhan tidak minta banyak-banyak, hanya satu. Kenapa? Karena Adam tidak bisa mengucap syukur. Coba kalau dia bilang, iya ya, aku tuh mengucap syukur apa? 999 pohon, itu boleh aku makan. Satu tidak boleh, aku semua ikut. Itu bisa mengucap syukur. Menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Betapa pentingnya mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, demikian juga apa yang dia Ayub. Ya. Saudara tahu semua tentang kisah Ayub. Ya. Dialah orang yang terkaya. Dia yang takut akan Tuhan. Ya. Tapi di sini katakan pada waktu Ayub menghadapi percobaan, permasalahan dihadapi, semua harta bendanya habis. Ya, semua hewan, semua bahkan keluarganya, anak-anaknya, baik anak laki-laki perempuan, mati semua. Apa yang disampaikan oleh Ayub? Ayub pasal 1 ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak menyalahkan. Ayat 22 katakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya seringkali hanya hal yang sepele. Kita mengucap syukur kan hal yang sepele. Tapi justru yang sepele ini, kalau kita tidak lakukan, akibatnya juga akan menjadi fatal. Ini juga pada waktu itu setelah habis coba lagi, dia diberikan penyakit. Ya, sampai seluruh badannya itu penuh dengan borok. Dan apa? Pada waktu itu di Ayub 2 ayat 7 sampai 10 katakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri. Seorang istri harus sebagai pendamping, penolong. Amin. Tapi di sini pada waktu dia mengalami keberadaan Ayub, malah dia katakan apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di ayat 10 disitu katakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Karena apa? Dia menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Itulah sebabnya. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan, kita hanya bisa mengucapkan syukur. Kalaupun kita masih diberi izin untuk menikmati. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Sehingga apa, saudara? Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mengorbankan dirinya. Ya, dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan bahkan darah tertumpah di Kalvari untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita dalam pergumulan permasalahan, kita pandang Yesus. Karena dia sudah menanggung segala penderitaan kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ini yang harus hari-hari ini kita lakukan. Karena betapa kerinduan saudara dan saya untuk memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang diberkati Tuhan. Karena begitu banyak, saya percaya tidak hanya orang-orang di luar sana ya. Namun di dalam kekristenan banyak orang yang sedang dialami seperti yang saya saksikan tadi. Banyak. Amin. Kenapa? Karena mereka di dalam ibadahnya kurang beribadah kepada Tuhan dan tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan, tidak mengundang hadirat Tuhan untuk ada tengah-tengah keluarga. Pergunakanlah mesbah keluarga itu bagi saudara dan saya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sudah saya sampaikan tadi, karena apa? Karena tidak mengucap syukur.
Nah, inilah berkat rumah tangga Bapak Ibu. Dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-128 ayat 2. Ini ayat yang terakhir. Nyanyian syarah berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. 3 hal yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kita untuk mendapatkan bisa memiliki keluarga yang berbahagia. Bagaimana sebuah keluarga diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang pertama tadi, apa saudara? Hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Amin. Yang kedua, mari kita hormati peran kita masing-masing dalam keluarga. Peran sebagai seorang suami seperti apa, peran sebagai istri seperti apa, juga anak-anak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengucap syukur. Mari pemusik bisa ke depan lagi. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Mari saatnya kita merenungkan. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sedang terjadi pergolakan di dalam tengah-tengah keluarga. Saya tidak tahu masalahnya itu. Bapak Ibu yang tahu. Mungkin orang tua, seperti yang saya sampaikan, sedang bertengkar suami dengan istri. Yang membuat anak-anak pada ketakutan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang memiliki pemikiran untuk menceraikan. Buang semua hal yang sia-sia itu, saudara. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Untuk kegiatan keluarga dipulihkan, keluarga berbahagia. Mari hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Bangun mesbah keluargamu. Tanpa Yesus, sia-sia. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 tadi. Amin. Sia-sialah orang yang bangun rumah. Kalau bukan Tuhan, sia-sia. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar kita untuk kita menghadirkan Yesus di keluarga kita masing-masing. Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Dia pun suka memiliki hubungan yang intim dengan umat yang telah dipanggil ditebusnya. Yang kedua, mari kita menghargai masing-masing peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Karena semua itu Tuhan yang menyatakan. Supaya menghendaki, supaya masing-masing melakukan perannya masing-masing. Jangan sampai terbalik-balik. Peran suami diambil istri, peran istri diambil suami. Ini memutarbalikkan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang masih kenaran. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan pengertian pewahyuan yang baru bagi setiap umat-Mu yang hadir di tengah-tengah, yang saat bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Baik ibadah secara online maupun secara onsite Tuhan. Tuhan melawat setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saatnya kita juga akan menaikkan doa syafaat. Kau berkati hamba-Mu yang kami doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita akan naikkan doa syafaat. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami sungguh kami rasakan lewat kebenaran firman yang telah disampaikan. Itulah isi hati dan pikiran Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Sehingga kami akan terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Pengurapan Tuhan akan terus menerus Tuhan turun dari tempat tinggi. Tuhan membawa hamba-Mu kemanapun, Tuhan tetap menyertai. Dalam setiap pelayanan, bahkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang imam, yang terus menjadi teladan bagi keluarga. Demikian juga kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, jadikan hidup kami menjadi teladan, baik sebagai suami, sebagai istri, anak, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman yang telah kami terima dan kami percaya Tuhanlah yang memberi kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, worship leader, singer, yang mengatur multimedia dan semua para aser dan setiap kami umat dan jemaat Tuhan yang telah ada di tengah-tengah persekutuan melalui ibadah raya pagi. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala senior kami. Pengurapan Tuhan akan terus mengalir. Kekuatan dan kesehatan penyertaan Tuhan nyata. Kemanapun hamba-Mu melayani pekerjaan Tuhan yang mulia. Tuhan ada bersama hamba-Mu. Kekuatan yang baru yang turun dari surga, dari tempat yang tinggi. Kesehatan bagi hamba-Mu tetap Tuhan yang mengaruniakan. Usudi Tuhan yang mendampingi hamba-Mu dengan kesetiaannya Tuhan. Kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu. Demikian juga bagi wakil gembala kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Erlangga bersama istri dan anak-anak yang setia juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu terus melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umat dan jemaat yang digembalakan ya Tuhan. Baik Surabaya, Malang, semua cabang yang ada. Tuhan tetap bersama-sama menyertai dan memberkati setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami. Jika saat ini ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Baik yang mengikuti ibadah ragawi maupun yang mengikuti ibadah online Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Kasih-Mu tetap melimpah tercurah. Pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang telah menetapkan bangsa kami, pemerintah pusat, presiden bersama wakil serta seluruh aparatur negara sipil, TNI dan Polri, para eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan yang memberkati, mengaruniakan hikmat, marifat, serta takut dan gentar. Tuhan menaruh dalam hati mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak akan menyalahgunakan wewenang serta jabatan yang dipercayakan. Berdoa untuk kota kami, kota Surabaya di mana kami tinggal. Tuhan telah mengaruniakan damai sejahtera bagi kota Surabaya. Pemerintah kota, wali kota bersama wakil serta seluruh jajaran jabat yang ada di kota ini. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan-pekerjaan sudah dikerjakan untuk kebutuhan masyarakat kota Surabaya. Kami berdoa Bapa di surga supaya hari-hari ini juga penanganan COVID masih terus dikerjakan oleh mereka yang telah berwenang Tuhan. Baik dari Kementerian Kesehatan maupun yang terkait di dalamnya. Supaya seluruh masyarakat bagi kami umat Tuhan, umat Kristiani tetap menjaga protokol kesehatan sebagai tanda kami mendukung program pemerintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga lingkungan di mana kami berada. Tuhan menjadikan hidup kami menjadi saksi dan menjadi berkat. Baik di dalam lingkungan di mana kami tinggal, bahkan lingkungan di Taman Prapen Indah ini.
Juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Pauline bersama keluarga yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, yang menyediakan sarana dan prasarana bagi kami untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian juga kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Diberkatilah pemberian kami, persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, Allah turun selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat ibadah ini. Dari awal, pertengahan pada akhirnya telah kami lakukan Tuhan. Dan kalaupun sebentar kami akan melihat tempat ini, kami pun percaya Tuhan telah melakukan tingkah langit untuk berkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya imanmu dan akan telah kedua datang, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah pada engkau keluar. Diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga maranatha hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Dan berkati.